semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ijal Abdul Goni. Di sini saya akan menjelaskan penjelajahan samudra menuju ke Nusantara. Di sini ada 4 topik bahasan. Yang ke satu adalah latar belakang, yang kedua bangsa-bangsa yang melakukan penjelajahan ke Nusantara, yang ketiga ada rute penjelajahan, yang terakhir dampak penjelajahan samudra ke Nusantara. Negara-negara yang terlibat penjelajahan. Yang ke satu ada Portugal atau Portugis, yang kedua ada Spanyol, yang ketiga Belanda, dan yang terakhir yaitu Inggris. Yang ke satu ada latar belakang. Pada abad ke-15 hingga ke-17, bangsa-bangsa Eropa memulai sebuah era yang dikenal sebagai zaman penjelajahan samudra. Motivasi utama mereka adalah mencari jalur baru ke sumber rempah-rempah di Asia, khususnya Nusantara. Rempah-rempah seperti cengkih, pala, lada, dan kayu manis sangat berharga di Eropa karena digunakan sebagai bumbu masakan dan pengawet makanan, obat-obatan tradisional, komoditas perdagangan bernilai tinggi. Sebelum tahun 1453, perdagangan rempah dari Nusantara ke Eropa dilakukan lewat jalur sutra dan jalur laut melalui India, Persia, dan Timur Tengah. Namun ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, jalur perdagangan darat terputus. Akibatnya harga rempah di Eropa melonjak, sehingga bangsa-bangsa Eropa terdorong untuk mencari jalur laut langsung ke Asia. Selain faktor ekonomi, penjelajahan ini juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi pelayaran seperti kompas, peta, dan kapal karavel. Semangat 3G atau Gold, Glory, Gospel, mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama. Lalu yang kedua yaitu bangsa yang melakukan penjelajahan ke Nusantara. Yang kesatu adalah Portugal atau Portugis. Tokohnya adalah Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque, dan Francisco Serrao. Rute penjelajahan dari Lisbon ke Samudra Atlantik, ke Tanjung Harapan, ke Samudra Hindia, ke Goa India, ke Malaka, dan ke Maluku. Pada tahun 1498 hingga tahun 1511, keberhasilannya adalah menguasai Malaka pada tahun 1511 dan menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Yang kedua ada Spanyol. Tokohnya adalah Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano. Rutenya dari Sevilla ke Samudra Atlantik, lalu ke Amerika Selatan, ke Samudra Pasifik, ke Filipina, dan yang terakhir ke Tidore. Pada tahun 1521, keberhasilannya adalah menandingi Portugis dalam perdagangan rempah, walaupun kemudian dibatasi oleh Perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Yang ketiga ada Belanda. Tokohnya adalah Cornelis de Houtman dan Jan Pieter Zoonkoen. Rutenya dari Amsterdam ke Samudra Atlantik, lalu ke Tanjung Harapan, ke Samudra Hindia, ke Banten, dan yang terakhir ke Maluku. Pada tahun 1596, kedatangan pertama. Keberhasilannya adalah membentuk VOC pada tahun 1602 dan memonopoli perdagangan rempah di Nusantara. Dan yang terakhir adalah Inggris. Tokohnya adalah James Lancaster. Rutenya mirip dengan Belanda melalui Tanjung Harapan. Pada tahun awal abad ke-17, keberhasilannya adalah mendapat bagian perdagangan rempah sebelum kalah bersaing dengan Belanda. Yang ketiga adalah rute penjelajahan. Yang pertama dari Lisbon, titik awal pelayaran armada Portugis, lalu ke Samudra Atlantik, menyusuri perairan barat menuju Afrika, lalu ke pantai barat Afrika, tempat singgah untuk perbekalan dan perdagangan, lalu ke Tanjung Harapan, Tanjung paling selatan Afrika, jalur masuk ke Samudra Hindia, lalu ke Samudra Hindia, melanjutkan pelayaran menuju Asia, lalu ke Goa India, baris perdagangan Asia Tenggara yang dikuasai Portugis tahun 1511. Lalu yang terakhir ke Maluku, tujuan utama untuk mendapatkan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Yang kedua adalah Spanyol. Rutenya dari Sevilla, titik awal pelayaran armada Spanyol, lalu ke Samudra Atlantik, menyeberangi Atlantik menuju benua Amerika, lalu ke Amerika Selatan menyusuri pantai timur Amerika Selatan, lalu ke Selat Magellan, jalur sempit di ujung selatan Amerika Selatan yang menghubungkan Atlantik dengan Pasifik, lalu ke Samudra Pasifik, penjelajahan panjang melintasi samudra luas ini, lalu ke Filipina, tempat persinggahan penting sekaligus lokasi wafatnya Ferdinand Magellan pada tahun 1521. Yang terakhir adalah Tidore, tujuan utama untuk mendapatkan rempah-rempah. Dan yang terakhir adalah Belanda dan Inggris. Rutenya dari Amsterdam atau London, titik awal keberangkatan armada dagang, lalu ke Samudra Atlantik, menyeberangi Atlantik menuju Afrika, lalu ke Tanjung Harapan, titik putar penting menuju Samudra Hindia,
lalu ke Samudra Hindia melanjutkan pelayaran menuju Asia Tenggara, lalu ke Banten, pelabuhan dagang utama dan pusat perdagangan rempah, dan yang terakhir ke Maluku, tujuan akhir untuk mendapatkan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Dan yang terakhir nomor 4, dampak penjelajahan samudra bagi Nusantara. Dampak positifnya adalah Nusantara menjadi bagian dari jaringan perdagangan global, lalu masuknya teknologi baru seperti kapal dan senjata api, dan pertukaran budaya dan pengetahuan. Dampak negatifnya adalah kolonialisme dan penjajahan oleh bangsa Eropa, monopoli perdagangan rempah yang merugikan rakyat, yang terakhir adalah konflik dan peperangan di wilayah Nusantara akibat persaingan Eropa. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.